sahabat YouTube GKI Kanaan, saat ini kita saat teduh bareng yuk di hari Sabtu ini dengan tema Jangan Membunuh. Teman-teman, kali ini kita membahas ayat yang sangat pendek ya. Ini adalah bagian dari perjanjian Allah dengan Musa. Allah juga membuat perjanjian dengan Abraham, tapi itu sifatnya pribadi. Kalau perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai menyangkut bangsa Israel. Perintah hukum ke-6 itu singkat aja teman-teman, tapi didahului dengan hukum ke-5, yaitu hormati orang tuamu. Artinya, urusan internal diselesaikan dahulu. Niscaya nggak perlu membunuh. Sebenarnya, ketika batu loh diturunkan, yang terpukul dengan hukum ke-6 ini adalah Musa sendiri. Kok bisa sih? Bukankah pada awalnya dia membunuh teman-teman? Ya, membunuh dengan alasan untuk membela bangsanya sendiri. Karena emosi, gak mau menunggu waktunya Tuhan, Musa membunuh dan akhirnya menimbulkan kesulitan besar bagi Musa. Dia lari dari Mesir, menjadi gembala selama 40 tahun di padang gurun. Yuk kita baca ayat kita pada hari ini dari Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Kenapa sih kita nggak boleh membunuh, teman-teman? Ada yang tahu nggak alasannya? Pertama, teman-teman, manusia itu diciptakan sesuai dengan gambaran Allah. Kedua, manusia diciptakan sebagai wakil Allah. Ketiga, teman-teman, manusia memiliki hubungan rohani yang kekal dengan Allah. Nah, pembunuhan pertama di Alkitab ketika Kain membunuh Habel adiknya. Teman-teman ingat kan kisah itu? Apakah karena masalah persembahan? Oh, bukan. Tapi berpangkal dari hati Kain yang jahat, penuh dengan dengki dan iri hati. Dan ini adalah akar permasalahan aksi pembunuhan. Nah, akar pertama kali kenapa manusia melakukan pembunuhan itu karena adanya kebencian, karena iri hati. Manusia menjadi iri hati karena melihat milik orang lain yang dia sendiri tidak miliki. Kemudian dia jadi cemburu dong, jengkel, dan akhirnya bisa membunuh. Nah, mengapa Allah menyuruh Israel berperang dan pasti ujung-ujungnya tuh pasti membunuh, ya kan? Coba kita lihat di pasal sebelumnya teman-teman. Israel telah mengalahkan Amalek dan tangannya bercucuran darah memenggal tentara Amalek. Terdapat di Keluaran 17 ya teman-teman. Nah, sementara hukum ke-6 ini dilarang membunuh. Jadi, boleh nggak sih membunuh? Prajurit ada di berbagai negara teman-teman. Dan kewajiban mereka membela tanah airnya dari kejahatan. Jadi, bisa saja terjadi pembunuhan demi membela keadilan. Memenuhi panggilan karena negara dalam keadaan darurat. Yohanes Pembaptis cuma bilang ke prajurit, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dengan gajimu. Terdapat di Lukas 3 ayat 14 ya teman-teman. Nah, Yohanes Pembaptis ini teman-teman tidak melarang orang menjadi prajurit. Namun, jadilah tentara yang baik, jangan menyalahgunakan kekuatan senjata untuk merampas orang lain. Membunuh diri sendiri juga nggak boleh ya teman-teman ya. Bunuh diri adalah akar adalah kejahatan besar di mata Tuhan. Orang yang membunuh sesamanya atau bunuh diri enggak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Tapi guys, kematian tidak hanya oleh membunuh saja. Juga ada eutanasia. Pernah dengar kan eutanasia? Keputusan mencabut nyawa dengan menghentikan mesin saat si sakit sedang koma. Atau masalah hukum pidana mati. Juga masalah aborsi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini harus kita bahas khusus dari sudut pandang etika Kristen. Teman-teman, Allah yang menyuruh membunuh sangat berbeda dengan manusia membunuh sesamanya. Membunuh sesama karena iri, dengki itu nggak boleh. Jangan membunuh diartikan kepada sesama manusia ya. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris bukan kill, tapi murder. Jadi yang dilarang adalah to murder, bukan to kill. Oke guys, jangan membunuh ya. Tuhan memberkati. Hai Sobat Youth GKI Kanaan, itu tadi renungan kita yang dibawakan oleh Lausu Yunita.
Nah, dalam renungan hari ini kita diingatkan sama Losunita untuk tidak boleh iri, tidak boleh dendam. Karena teman-teman, kalau kita punya sikap seperti itu, kita harus berhati-hati karena itu adalah akar dari kita ingin membunuh seseorang. Ingat ya ke teman-teman, tulah ke-6, yaitu jangan membunuh. Yuk kita minta bantuan Tuhan untuk menjalani berkat-berkat yang Tuhan telah kasih melalui saat teduh kita hari ini. Yuk teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami dapat mendengar berkat yang Kau sampaikan melalui Losunita ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan dan bantu kami dalam kami melawan rasa iri, cemburu, dengki terhadap sesama kami ya Tuhan, supaya kami tidak membunuh sesama kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa yang kami perbuat melukai hatimu, supaya Engkau yang membimbing kami dapat serupa dan semakin Kau rubahkan kehidupannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon, amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya share renungan ini kepada teman-teman yang lain agar lebih banyak orang dapat berkat. Nah jangan lupa juga hari Senin kita akan ada saat teduh lagi, jadi jangan lewatin ya saat teduh kita. Nah teman-teman, nanti malam jam 7 kita akan ada Zoom Fellowship. Linknya kalian bisa akses di grup WA, grup Line, maupun di Instagram kami. Nah, besok jangan lupa kita akan ibadah bareng bersama keluarga kalian masing-masing di channel YouTube ini jam 9 pagi. Nah, untuk hari Minggu juga jam 4 sore kita akan ada podcast episode terbaru. Jadi jangan lupa dengerin ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian mau nanya saran atau pergumulan, atau kalian mau kasih ide-ide buat podcast kita selanjutnya, boleh loh kalian bisa DM di Instagram kami ya. IG-nya namanya @youthgkikanaan. Kita tunggu ya teman-teman saran dari kalian. Have a blessed day teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Apa ya? Weekend? Tanggal 14 bukan hari Sabtu ya? Tanggal 14. Coba bentar aku cek ya. 14 November. 14 November tuh hari Sabtu. Malam Minggu ya? Tanggal segitu. Kayaknya aku udah selesai UTS. Oh, tahu dong. Hari ulang tahun Yud kan? Bersyukur. Bersyukur dong. Well, banyak sih sebenarnya, tapi kalau misalnya disuruh pilih satu, menurut aku tuh ya, salah satu hal positif yaitu kita tuh jadi punya banyak teman yang bisa mendukung kita satu sama lain di dalam iman kita. Ya nggak? Bisa sama-sama cerita bareng, sharing bareng, pokoknya bisa sama-sama bertumbuh bersama teman-teman yang lain. Apalagi sekarang udah ada kelompok KTB, itu membantu aku banget sih. Hal positif bergabung dalam youth, menurut aku sih kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Tempat Tuhan menajamkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Buatku, Youth Kegenaan merupakan sebuah wadah yang dimana teman-teman, apapun talenta yang kalian miliki, kalian bisa mengembangkannya dan kita siap menampung. Komunitas Youth, mantap. Happy birthday, Youth Kanaan. Happy birthday to you. Happy birthday Youth GKI Kanaan. Selamat ulang tahun Youth GKI Kanaan. Selamat ulang tahun Youth GKI Kanaan yang ke-30. Harus makin setia, harus makin rindu mengenal Tuhan, harus makin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin maju terus dalam pelayanan serta persekutuannya bagi anak-anak muda. Semoga seluruh anggota
Youth semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin banyak youth-youth yang akan bergabung dengan Youth GKI Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Go youth, go, go youth, go, go! Hai guys, ketemu lagi bersama kami di obrolan santuy anak milenial. Akan membahas tentang life insecurities. Insecure, gimana? Pernah merasa insecure nggak, Jess? Insecurity sih tiap orang ada ya. Cuma mungkin satu ya, dia nggak sadar kalau dia punya insecuritiesnya sendiri-sendiri begitu ya. Tapi justru kita harus melihat bahwa kenapa insecurities ini Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita. Berarti itu ada satu rencana Tuhan sebenarnya, bahwa Tuhan pengen kamu deal with these insecurities begitu. Jadi gimana caranya? Ya kita membangun rasa aman dalam Tuhan begitu ya.